Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kawang Sudarmo. Saya akan menyampaikan tentang artikel saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Online bagi Guru-Guru SD di Gugus 3 Kecamatan Buleleng. Yang pertama, pendahuluan kami bagi menjadi 3, yaitu analisis situasi, kemudian tujuan, manfaat. Analisis situasi ini terkait dengan kendala yang dihadapi guru selama pembelajaran daring, bahwa kesiapan guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran daring terlihat belum optimal sekali. Yang kedua, jaringan internet yang belum stabil baik dari pihak guru maupun pihak siswa tentu akan mempengaruhi proses pembelajaran daring. Yang ketiga adalah kemampuan pengelola pembelajaran daring. Ini masih terlihat kurang atau masih terbatas. Yang keempat adalah terbatasnya penilaian dan cenderung hasilnya tidak objektif karena beberapa campur tangan dari orang tua dalam memberikan membantu anak-anaknya untuk tugas-tugas di sekolah dasar. Dan yang kelima adalah kurangnya pengawasan siswa selama pembelajaran daring. Ini kami kutip dari Giyanti 2020. Begitu juga melihat dari FPP Guru, ketika kami coba melihat belum mencerminkan pembelajaran daring. Masih paradigmanya masih menggunakan paradigma luring dalam menyusun FPP daringnya. Nah, berdasarkan analisis situasi tadi, maka kami menyampaikan sebuah tujuan pelatihannya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru-guru SD dalam membuat FPP pembelajaran daring atau online. Kemudian yang C, manfaat, yaitu guru memperoleh pengetahuan konsep, prinsip, dan strategi pembelajaran online. Yang kedua, guru nantinya diharapkan tampil menggunakan komputer secara produktif, khususnya dalam membuat FPP dan pembelajaran online. Yang ketiga, merupakan wahana bagi tim PKM untuk menerapkan hasil-hasil penelitian ke masyarakat. Metode pelaksanaan. Metode pelatihan ini meliputi ceramah, diskusi dan jawab, demonstrasi, dan praktik. Adapun langkah-langkah pelatihan PKM yang telah kami lakukan, yang pertama tentunya merencanakan waktu dan tempat pelatihan bekerja sama dengan kepala sekolah SD di Gugus 3 Kecamatan Buleleng. Setelah itu kami melakukan pelatihan umum tentang konsep umum dari strategi pembelajaran daring. Kemudian setelah dilanjutkan dengan diskusi dan jawab tentang strategi pembelajaran daring seperti apa. Setelah itu dilanjutkan pula dengan pelatihan dan pendampingan secara intensif membuat FPP daring. Nah, pelatihan dan pendampingan ini kami juga mengevaluasi FPP daring yang telah dibuat oleh peserta pelatihan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi program PKM ini tentunya melibatkan 2 jenis evaluasi, yaitu evaluasi pelaksanaannya, yang kedua adalah evaluasi hasil. Nah, pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2020 di SD Negeri 1 Astina secara tatap muka, dan pendampingannya tentunya dilakukan secara online. Sebelum melakukan pelatihan, kami juga memberikan pretest, dan juga di akhir pelatihan maka kami juga memberikan post-test. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil pretest menunjukkan skor 48,09. Kemudian hasil post-testnya menunjukkan skor 95,41 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dari sisi pengetahuan peserta pelatihan terkait dengan pembelajaran daring. Kemudian juga kami menilai dari kualitas FPP daring yang telah dibuat oleh guru-guru dalam guru SD di SD1 Astina ini, menunjukkan skor yang cukup bagus ya. Satu orang mendapat skor 100, kemudian sisanya adalah di atas 80. Ini menunjukkan bahwa kategori sudah sangat bagus pelatihannya. Kemudian kami juga memberikan kuesioner untuk tanggapan peserta terhadap bagaimana pelatihan yang telah kami lakukan. Yang pertama, kami memberikan
pertanyaan, apakah pelatihan yang Bapak Ibu ikuti ini mendukung pengembangan profesi guru? Peserta memberikan jawaban sekitar 54,54%, memberikan respon sangat setuju, dan 45,46% memberikan skor setuju. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah materi pelatihan yang diberikan menambah wawasan bagi Bapak Ibu? Ternyata responden memberikan respon ataupun skor 81,18% mengatakan sangat setuju. Kemudian sisanya 18,82% memberikan skor setuju. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, pelatihan yang Bapak Ibu apakah dapat meningkatkan keterampilan Bapak Ibu dalam menyusun FPP daring? Ini responden memberikan respon sangat setuju, yaitu 27,27%, dan respon setuju 72,73%. Kemudian pertanyaan keempat kami berikan, yaitu apakah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan memungkinkan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran baik selama pandemi COVID-19 atau setelah pandemi. Nah, ternyata responden memberikan respon sangat setuju, yaitu 66,67%, dan skor yang setuju yaitu 33,33% ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah materi yang disampaikan oleh narasumber atau instruktur dapat dipahami atau dipraktikkan? Ini 81,82% sangat setuju ya, sisanya adalah sangat setuju. Nah, berikutlah foto dokumentasi yang kami perlihatkan pada Bapak Ibu semuanya, bahwa dalam proses pelatihan ini kami melaksanakan untuk praktiknya ataupun pelatihannya dalam bentuk luring, dan juga ada pendampingan secara daring. Dan kami juga melibatkan mahasiswa dalam PKN ini untuk membantu lancarnya proses kegiatan kami. Dan sampingnya lah kami sampaikan contoh-contoh FPP daring beserta pelatihan yang kami lakukan, dan kami evaluasi. Ada dua contoh. Nah, penutup hasil evaluasi ini tentunya diharapkan sesuai dengan harapan, itu meningkatnya pengetahuan guru-guru tentang strategi pembelajaran daring. Yang kedua, meningkatnya keterampilan guru dalam membuat FPP yang mencerminkan pembelajaran daring. Yang ketiga, tanggapan guru sangat positif terhadap kegiatan pelatihan yang mereka ikuti. Kemudian rencana tindak lanjut adalah guru-guru akan membuat FPP dengan perangkat pendukung yang utuh untuk diaplikasikan dalam pembelajaran daring atau dengan model blended learning. Kemudian yang kedua adalah penerapan FPP daring atau online yang telah dibuat nantinya akan dicoba, diterapkan atau diimplementasikan pada semester ganjil tahun 2020-2021 selama pembelajaran masih daring di rumah. Demikian yang saya sampaikan. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.